Ini bisa diputar dulu nih. Kurasa balonnya. Hadap ke sini terus dia. Hah? Kan? Ya. Saloma hubata Bapa Inang nama poso pakon haganupan anak sekolah minggu dan remaja na ijape sonari Mariana na iruma atapin na ipardalanan. Hanami makatahon selamat bergabung ma hubani ibadah minggu secara live streaming Hun GKPS Padang Bulan Medan. Gorani mingguta sadarion tanggal 23 Mei 2020 sada aima minggu Pentakosta na parlobe jana sadarion irayahon hita dohoma ibadah perayaan ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS na pa-50 toluhon. Pakon pesta perdingatan parohni tondui na pasing na martemahon hasadaon pakon pangidangion namar buah. Jana subtema aima mangarahkon kuria marsipatukolan pakon marsipatoguhan apa marsipardiatean madopakon parutolon nigolu. Halani sadarion ibadah mingguta pesta seksi sekolah minggu do. Jadi isedion hanami doho maling jum khusus hubani anak-anak sekolah minggu nalaho mendihuti ibadah secara jum jana password pakon haganupan doma ikirimkon hu sektor masing-masing. Terima kasih hubani adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikutinya secara jum. Selamat hari minggu semuanya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dan kami meminta kesediaan Bapak Inang nama poso, sekolah minggu dan remaja untuk mengikuti ibadah khusus perayaan ulang tahun setelah selesai ibadah nantinya dan mendengarkan ucapan ulang tahun dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dan mewakili orang tua secara Zoom. Jadi Ihatawan hanami, kami kembali menyapa semua adik-adik sekolah minggu dan remaja. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kami mengundang adik-adik sekolah minggu dan remaja untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama, kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian bahasa India. Semuanya berdiri, kita mau menyanyi bersukacita. Senang-senanglah
adik-adik sekolah minggu dan remaja boleh duduk. Kita akan memulai ibadah kita dengan sikap hormat kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa secara pribadi, menyerahkan ibadah kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hatiku akan kuberitakan semua perbuatan-Mu yang ajaib. Aku bersuka cita, hatiku melimpah dengan syukur. Mulutku akan memuji dan meninggikan nama-Mu yang mulia dan agung. Benar, Engkaulah Allah yang menjadi hakim atas perkaraku. Di tempat kudus-Mu, Engkau bertahta dengan sangat adil. Engkau menegur orang fasik dan membinasakan orang jahat. Engkau menghapus nama mereka selama-lamanya. Musuh akan habis. Engkau akan melenyapkan mereka. Bahkan ingatan akan mereka pun akan lenyap. Tetapi Engkau tetap bertahta untuk selama-lamanya dan menjadi hakim untuk selama-lamanya. Karena itu, kepadamulah berpengharapan segala yang mengenal-Mu. Sebab Engkau tidak akan pernah meninggalkan orang yang percaya kepadamu. Pujilah Tuhan di tempat yang kudus. Beritakanlah perbuatannya kepada segala bangsa. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang agung dan mulia, terpujilah Engkau. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami datang kepadamu, terkhusus hari ini, hari pesta sukacita, di mana kami memperingati, merayakan kembali hari turunnya Roh Kudus, dan juga merayakan hari pesta ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS. Kami yakin Engkaulah yang sudah memelihara pelayanan di GKPS ini, terkhususnya seksi sekolah minggu. Saat ini bersama dengan anak-anak sekolah minggu, kami datang kepadamu ya Tuhan, yang maha baik, dan kepadamulah kami berserah. Berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu ini, tuntunlah kami, agar bertumbuh dalam pengenalan yang benar padamu ya Tuhan. Agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Haleluya 195 ayat 1 dan 2. Saihu pasangap tontong arion baigolukon baigolukon.
kon Tuhan Yesus sing dongol-ngolan uhur izin. Sonang izin, Dodong kian kita ayat 2. Sing dongol-ngolan uhur izin, sonang izin, ai sai lurangan tong pinggolin, sangga izin, megahana miman doding izin, rakun hasoman mabue izin, sai tong hudingan Tuhan ku izin, parholongi. Kita akan mendengarkan dan melihat persembahan gerak dan lagu dari anak-anak sekolah minggu kelas balita yang berjudul Setinggi-tingginya Langit, dan dilanjutkan dengan persembahan tortor dari kelas kecil secara virtual. Dalam lautan, dalam kasih Yesusku.
manortor mau usi bai raja dau. Tortorhon hita, tortorhon hita, ondokon hita usi bai raja dau. Tortorhon hita, tortorhon hita, ondokon hita usi bai raja dau. Gomar horja tonduin bai dirikon manortor mau usi bai raja dau. Gomar horja tonduin bai dirikon manortor mau usi bai raja dau. Tortorhon hita, tortorhon hita, ondokon hita usi bai raja dau. Tortorhon hita, tortorhon hita, ondokon hita usi bai raja dau. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memohon pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan membawa segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kasihanilah kami. Firman-Mu mengatakan agar kami setia dan patuh kepada kehendak-Mu. Tapi kami sering hidup seturut dengan pikiran dan kehendak kami sendiri. Perkataan dan perbuatan kami sering tidak seturut dengan firman-Mu. Kami sering berlaku tidak hormat kepadamu, padahal Engkau sangat mengasihi kami. Darah-Mu sudah tercurah di kayu salib, agar kami yang percaya kepadamu beroleh penebusan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dan baharuilah kami, agar kami layak datang kepadamu, dan kami sukacita menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami siap Engkau baharui ya Tuhan, agar kami anak sekolah minggu menjadi anak yang takut akan Tuhan, setia berdoa dan hormat kepada orang tua kami. Kami siap Engkau baharui ya Tuhan, agar kami pemuda-pemudi ini hidup dengan tunduk dan tekun mencari dan melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, agar hidup kami jadi persembahan yang baik di hadapan-Mu. Kami siap Engkau baharui ya Tuhan, agar kami inang ini tekun mencari wajah-Mu dan menjadi inang yang menjadi berkat untuk keluarga kami dan teladan dalam mengasihi sesama, karena kasih Tuhan yang telah mengisi hati kami. Kami siap Engkau baharui ya Tuhan, agar kami Bapa ini semakin giat belajar firman-Mu, agar sebagai imam dalam keluarga, kami siap untuk ditiru dan menjadi teladan dalam ketaatan akan firman-Mu. Marilah kita dengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam kasih Tuhan, Ia sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, mari kita tunjukkan sikap hidup yang baru di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Sebelum kita mengucapkan pengakuan iman kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya aku memberitakannya terus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saat terindah dalam hidup kita ketika kita diampuni dosa kita. Kita katakan dari ayat yang kedua, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk pada acara khusus. Yang pertama kita akan mendengarkan puisi dari
anak sekolah minggu Alisa Saragi, aku rindu guru sekolah mingguku secara video virtual. Dan kedua, persembahan pujian dari kelas besar, aku mau melayani Yesus video virtual. Dan yang ketiga, Tonah pimpinan pusat GKPS secara virtual. Dan yang keempat, vokal grup remaja Dear Layakni Tuhan secara virtual. Kelima, persembahan pujian paduan suara sekolah minggu GKPS Padang Bulan secara virtual. Dan yang terakhir, warta jemaat atau petingting dan doa syafaat. Aku rindu guru sekolah mingguku. Aku pernah bertanya kepada Mama, mengapa Tuhan izinkan COVID-19 berkepanjangan? Lalu Mama berkata, Tuhan akan selalu punya rencana di balik semua peristiwa. Aku pun percaya bahwa Tuhan tidak pernah diam. Lalu aku sujud dan berdoa di dalam Tuhan. Tuhan, aku rindu mendengar suara lonceng gereja. Aku rindu bermain bersama teman-temanku. Tuhan, aku rindu guru sekolah mingguku. Dia yang selalu sabar dan tersenyum mengajariku. Aku rindu bernyanyi bersama, bertepuk tangan, dan menggoyangkan badan. Aku rindu gerejaku, pintunya, dindingnya, dan altarnya. Tempatku bertemu dengan Tuhan Yesus yang mengasihiku. Namun, aku tetap bersyukur, walaupun keadaan telah berubah. Walaupun COVID-19 telah membatasi semua gerak dan langkahku, namun aku merasakan kasih sayang Mama dan Papaku menuntunku. Mereka kini menjadi guru sekolah mingguku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih sayang-Mu tak terhalangi apapun. Berkatilah guru sekolah mingguku, berkatilah Mama dan Papaku. Amin. Yesus, terima kasih.
Salam Pentakostama Bani Nasyam ibagas nama mestahun parong ni tondui na passing irik pesta sekolah minggu GKPS Bani Panorangon. Marhiteon yon hanami pimpinan sinode GKPS pada skon tona Pentakosta pakon pesta sekolah minggu GKPS Bani Nasyam kuriani Tuhan namar malas miuhur sadarion. Ihamalas kon hita do horjani tondui na passing bani haganu halak na porsaya sonai koma hajong-jongan di sekolah minggu GKPS nadep jongjong mamuka hubani tahun 1960 alif. Talup do dingatonta sonari panorang sanggah marsi sekolah minggu hita irik iha tarima kasih kon hita pangidanion ni haganuk guru sekolah minggu GKPS nalang marna loja mana burhon ambilan nama dear hubata ibagas gogoh pakon pambobayon ni tondoi napasing. Horja ni tondoi napasing do nama paruhuri mambobai apa mengajari hita mandalankon pandiloon ni Tuhan marhite bagai ni horja pangidanion termasuk mage pangidanion hubani dana sekolah minggu ai Yesus Kristus be ihakolongi jana ipardiatihon do tongtong aganut dakdana. Halaniai yojur hanami manasyam laho mampardiatihon pakon mamikirhon na perlu bani horja pangidangion hubani dakdanak sekolah minggu GKPS selambit marbagal sedia ibagas hapor sayaon pakon panandayon hubani Yesus. Nasyam dakdanak sekolah minggu GKPS tongtong manasyam pokut marlajar martonggo jana ringgas mar sekolah minggu selambin marbagal nasyam jonam tuguh marurat marbuah hibagas pangarusion apa habotohon pasal Kristus si paluain marhite pangajarian ni tondui napasing jana margogoh maparayak sura-sura apa masa depan nagokan dia. Saya lambin margogo mahita haganuk kurian itu hanta manggoluh ibagas pambobayon ni tondui napasing laho marbuah kon hadiaron marhite hasadaon pakon pangidan nyonta gabe hasangapon bani naibata janah pasu-pasu bani duniaon. Selamat Hari Pentakosta, pakon selamat pesta sekolah minggu GKPS napa 50 toluhon. Tuhan mana mamasu-masu nasyam haganuan. Horas, horas, horas.
Saloma Bataganupan, Saloma Bani Nasiam orang tua nami, Bapa Inang, nama Poso, danak sekolah minggu, pakon remaja. Selamat hari minggu ma Bataganupan, saya Tuhan ma naman ramoti hitaganupan. Ting ting namasa pakon sihol sip masaon bata ibagas mingguon, aima nampar lobe na berulang tahun. Hanami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 17 sampai 23 Mei 2021. 17 Mei, Aima Bapak Sunanta Jaya Saragi, Napa Duahon, Inang Neti Sophia Girsang, Napa Tuluhon Bapak Luther E. Panias Girsang. Bani tanggal 10 Siah Mei, Napa Lobe Aima Inang Mariani Panjaitan, Napa Duahon Gading Runa Saron Purba. Bani tanggal 20 Mei, Napa Lobe Aima Inang Merani Solapide Purba, Napa Duahon Jepri Ananda Putra Girsang. Bani tanggal 21 Mei, Napa Lobe Aima Inang Situa Hormani Munte, Napa Duahon Inang Kori Hebrina Ginting, Napa Toluhon Bapak Samas Raja Dingding Napoleon Girsang, Napa Pathon Andreas Bram Purba, Palimahon Lionel Griva Auklarum Sipayung. Bani tanggal 22 Mei, Aima Bapak Situa Alprijon Purba, Napa Duahon Butet Hun keluarga Jeffrey Fernando Saragi. Bani tanggal 23 Mei, Atap Sadarion, Aima Napa Lobe Bapak Axel Sudijaya Saragi, Napa Duahon Inang Desi Merina Isaura Saragi, Napa Toluhon Bagas Sapir Pasaribu. Selamat ulang tahun ma Bani Nasiam, panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Ting ting parduitan, boy idahita Bani ting ting,
Porine adong na perlu irevisi boi ipadas kita hubani bendahara jemaat Kuriaon. Nah berikut nih partonggoan. Partonggoan bani tanggal 28 Mei 2021 pukul 19.30 WIB naman jabui Aima sektor onom. Nah berikut nih sermon kuria. Sermon kuria bani hari Kamis on 27 Mei 2021 ibaen do sermon kuria nalao manakasi ambilan bani 30 Mei pakon onom Juni 2021 ipukah pukul 10 WIB. Haganup anggota majelis jemaat pakon anggota kuria iyo tangdo mandihuti sermon on. Meeting ID informasi hon via WAG. Sermon on P boy dohoma idihuti secara live streaming di channel GKPS Padang Bulan. Nah berikut nih minggu pesta sekolah minggu. Bani Sadarion 23 Mei 2021 Aima minggu pesta sekolah minggu Sage KPS. Halani ai namar tugas bani ibadah humbani seksi sekolah minggu Kuriaon. Sadalan hujai sekolah minggu pukul 8.30 igabung mahu ibadah jam 10 WIB. Untuk mendukung pelayanan seksi sekolah minggu, Iben hitado penggalangan khusus atap siluah amplop. Nah boy ikirim hita langsung rekening Bank Mandiri atas nama sekolah minggu GKPS Padang Bulan atap melalui transfer top up Oppo GoPay atas nama Nulika Silalahi. Nah berikut nih ibadah live streaming. Tetap do OP hita beribadah di rumah tabe. Songon nasomal jam 8 sekolah minggu remaja, jam 8.30 WIB sekolah minggu, jam 10 WIB bahasa Simalungun, anjaha jam 10 WIB Aima bahasa Indonesia. Partupuan atap PA Inang hari Selasa. Partupuan PA Inang ilaksanahon bandi setiap hari Selasa jam 10 WIB secara online. Ase hubani haganup anggota seksi Inang sirsir mahita mandihuti partupuan on. Partugas bani partupuan Selasa naraon secara Jum tanggal 25 Mei 2021 temani Aima perempuan tangguh dan beriman di masa COVID-19. Pembicara Pendeta Erni Julianti Purba MTH. MC Nyonya Situa Alpen Saragi, doa syafaat Nyonya Situa Untung Suseno, host Nyonya Situa Jasir Purba, editor Andri Purba. Koordinator Situa Linda Ana Purba. Ting Ting Paduahon Sihol Marhajabuan. Sihol Marhajabuan Josephine Diarmando Haloho. Niombah ni Situa John Sarai Haloho pakon Epa Luciana Boru Damanik pakon tunangani Jessica Prilly Rolina Boru Siregar. Niombah ni penatua Ian PSSP Siregar pakon Elizabeth Boru Hutagalung. Ipasu-pasu Marhajabuan Bani Sabtu 20 Mei 2021 IGKPS Padang Bulan masuk pukul 10 WIB dengan protokol kesehatan. Ting Ting Parlobe pakon paduahon Sihol Marhajabuan. Aima Nopia Suryaningsih Sinaga, Boruni keluarga Wardi Sinaga, pakon Maria Ganda Putri Silitonga, Hun Sektor 2 Kuriaon. Sihol Marhajabuan pakon Karolus Ara Luangga, anak ni keluarga Lambertus Ara, pakon Dortea Jeniman Hun Gereja Katolik Paroki Santo Stefanus Iteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ipasu-pasu Bani Ari Selasa 25 Mei 2021 I Gereja Katolik Pasar Onom. Barita Pusok ni Uhur. Doma Marujunggolu Inang Pendeta Enida Girsang MTH, anggota Sektor Galilea GKPS Padang Bulan Medan, Bani Minggu 10 Mei 2021. Janah Doma Isuan Hon Ison Diraya Simalungun.
tonggohon hita ase haganup keluarga margogo ibagas nama saon janah dapotan apo-apo humbani Tuhan naibata. Pangapohon kuria bani Minggu 30 Mei 2020 sada ibahen hita ma pangapohon hubani keluarga namar pusok ni huar naparlobe keluarga Inang F. Rita L. Tobing napaduahon keluarga Situa Martina Girsang Pakon Syamas Raja Dingding Girsang napatoluhan keluarga Inang Pera Saragi Pakon keluarga Situa Jainal Haloho napaupathon keluarga Charkes Damanik napalimahon keluarga Nyonya Situa Maralus Damanik napaonomhon keluarga Situa Benejer Sumbayak ase haganup perutusan humbani seksi-seksi atap tupuan ase rohma mandihuti pangapohon on Marianan i Gereja GKPS Padang Bulan Dop Salose ibadah live streaming pukul 11.30 WIB. Ipa singat hanami homa ase hubata haganupan ase kewajibanta untuk diakoni sosial GKPS Padang Bulan bani nalape ase isetor aima hubani koordinator sektor nibe. Awas COVID-10 siah. Pandemi COVID-10 siah di Sumatera Utara dan di Medan terus bertambah. Di Sumatera Utara, Pakon Kota Medan, data Bandina Samangyo terakhir tanggal 8 sampai tanggal 14 Mei 2020 sada, idah kita untuk Sumatera Utara, jumlah kasus baru minggu terakhir 630 orang atau 90 orang per hari. Total kasus positif 31.105 orang, kasus aktif 2.381 orang. Di Kota Medan, jumlah kasus baru 1 minggu terakhir 246 orang atau 35 orang per hari. Total kasus positif 16.041 orang, kasus aktif 611 orang. Halani martambah dotorus na positif COVID-10 siah, khusus ni Kota Medan, ipangindo hubata haganup ase semakin waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah, aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Nai mating-ting na masa pakon nasihol si masaon bani minggu on. Saya pargohi Tuhan ta mahita lamandalan kon ay haganupan. Martonggo mahita. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah yang begitu baik bagi kami, Allah yang senantiasa menjaga kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau saat ini kami boleh mengikuti ibadah minggu ya Tuhan, bersamaan dengan pesta sekolah minggu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh merasakan Engkau tetap bersama kami. Walaupun situasi saat ini, kondisi saat ini, kalau dipikir secara pikiran manusia, sangatlah mengkhawatirkan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang akan terus menolong kami, menguatkan kami di dalam menghadapi setiap situasi yang kami hadapi. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur juga ya Tuhan, jikalau di dalam 1 minggu ini, jemaat Tuhan ada yang berulang tahun. Kami mau berdoa ya Bapa, biarlah Engkau yang terus melimpahkan kesehatan kepada mereka. Engkau yang terus memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap yang berulang tahun. Biarlah mereka juga boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dan boleh terus mengasihi Tuhan di dalam segala situasi apapun di dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberkati mereka semua. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Jikalau di dalam minggu ini juga ya Tuhan, ada anggota jemaat Tuhan yang akan melakukan pernikahan kudus. Kami mau berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati setiap persiapan dilakukan. Dan kami sangat merindukan ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Dan
kami juga boleh menjaga diri kami masing-masing dengan baik. Dan kami juga tidak mau orang lain tertular karena kami. Bapa di surga, biar Engkau yang terus menolong kami. Kami mau berdoa untuk acara resepsi pernikahannya juga ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang campur tangan ya Tuhan. Kami merindukan ya Bapa, semua bisa melakukannya dengan baik. Semua bisa melakukannya dengan takut akan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa ya Bapa. Kami sangat berduka jika dalam minggu ini kami kehilangan seorang pendeta dari jemaat kami ya Tuhan. Kami merasakan duka yang sangat mendalam. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus menolong kami, menghiburkan kami dan menguatkan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, semua rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan kami juga terkhusus berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, biarlah Engkau yang memberikan penghiburan ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Tuhan akan terus menolong mereka supaya mereka juga boleh melihat bahwa semuanya itu sudah dalam rancangan Tuhan. Dan mereka juga boleh menerimanya dengan hati yang takut akan Tuhan dan terus meminta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mau terus berdoa buat anggota jemaat GKPS Padang Bulan yang dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah Engkau. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang berikan kesembuhan kepada jemaat kami di GKPS Padang Bulan, dan buat yang juga mungkin sedang mengikuti ibadah ini yang dalam keadaan sakit, biar Engkau yang menjamah mereka ya Tuhan. Kami percaya Engkau berkuasa menyembuhkan kami semua. Kami percaya Engkau berkuasa melakukan itu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biar Tuhan yang pulihkan. Bapa yang di surga, kami juga masih terus berdoa untuk rencana sermon kami hari Jumat ini ya Bapa. Kami rindu, biarlah setiap kami, anggota majelis, boleh terus rindu belajar firman Tuhan, boleh rindu untuk mengikuti sermon ya Tuhan. Karena ya Bapa, kami tahu ya Tuhan, ketika kami belajar firman Tuhan, maka kami akan terus dikuatkan. Ketika kami mau belajar firman Tuhan, maka kami akan semakin percaya bahwa hidup kami akan berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah setiap majelis boleh terus rindu untuk belajar firman Tuhan dan mengikuti sermon. Dan kami juga mau berdoa untuk PA wanita ya Tuhan setiap hari Selasa. Biarlah kiranya ya juga setiap wanita boleh mengikuti PA wanita hari Selasa ini ya Tuhan. Di sana kami boleh belajar bersama, boleh dengar-dengaran dan firman Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, jikalau kami mau terus datang kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan terus menolong kami di dalam menghadapi kehidupan yang kami jalani dalam kehidupan kami, dan bahkan akan menolong kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang di surga, kami juga terus berdoa khususnya untuk adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau hari ini dirayakan pesta sekolah minggu yang ke-53 CGKPS. Kami mau terus berdoa, biarlah Engkau yang terus memberkati setiap guru sekolah minggu dimanapun berada. Engkau yang terus menolong agar kami boleh terus mau belajar firman Tuhan, supaya kami boleh membagikan hal-hal yang benar kepada adik-adik sekolah minggu kami. Karena kami rindu ya Tuhan, setiap adik-adik sekolah minggu dan remaja boleh di masa muda mereka boleh mengenal Tuhan dan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan kami merindukan mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di depan harinya Tuhan. Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami percaya Tuhan terlebih rindu. Kami juga mau berdoa buat adik sekolah minggu ya Tuhan. Kami tahu ada beberapa yang sakit. Kami mau berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Bapa yang di surga, kami sangat merindukan bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Kami sangat merindukan kami boleh bercerita tentang firman Tuhan bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan terlebih rindu. Kami bersyukur buat teknologi yang Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa tetap berkomunikasi dengan adik-adik kami.
Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau luar biasa Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan apa yang terjadi di luar dari apa yang kami pikirkan. Di luar dari kemampuan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk setiap guru sekolah minggu. Biar Tuhan yang terus perlengkapi. Kami rindu ya Tuhan, sekolah minggu dan remaja dimenangkan bagi Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga masih mau terus bersyukur untuk setiap orang tua yang boleh kami rasakan setiap minggunya menolong adik-adik kami di dalam mengikuti ibadah. Biarlah kiranya Tuhan ke depannya juga orang tua kami tetap semangat, tidak kendor kerajinannya untuk menolong adik-adik kami untuk tetap mengikuti ibadah. Karena situasi sekarang adalah situasi yang sangat berat. Kami boleh merasakan bagaimana adik-adik sekolah minggu kami sangat dekat dengan handphonenya. Tapi kami mau berdoa ya Tuhan, dalam kuasa Tuhan, kami percaya orang tua akan terus menolong, akan bekerja sama bersama kami untuk terus menolong adik-adik kami, agar adik-adik kami tetap rindu untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, supaya mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami juga mau berdoa buat majelis jemaat di gereja ini. Biar juga Tuhan yang terus berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami boleh terus hidup di dalam Tuhan. Kami juga mau bersyukur untuk abang kami, Situ Jasir sebagai pembimbing sekolah minggu yang terus menolong kami terus, supaya kami boleh memberikan pelayanan yang bisa kami lakukan sebaik kami untuk pelayanan sekolah minggu ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya kepada Tuhan. Kami mau serahkan juga bangsa kami hanya kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu di dalam kasih setia Tuhan. Kami mau berdoa biarlah negara kami juga terus boleh maju. Kami boleh terus sebagai bagian kecil tapi boleh berdampak besar untuk orang di sekitar kami. Biarlah kami memulai dari diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami tahu doa kami ini tidak sempurna, tapi kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan Yesus akan mendengarnya dan menyempurnakannya. Kami sudah berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Tiopan Manihuruk MTH. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Untuk
Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Hari ini kami beria-ria memuji Tuhan dalam dua hal yang kami rayakan hari ini. Turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, dan juga ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-58. Maka secara khusus kami mengangkatkan anak-anak kami kepadamu, supaya mereka pun hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh, untuk terus menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus yang lebih dalam, supaya semua anak-anak kami, anak-anak kekekalan, takut akan Tuhan, yang akan memimpin masa depan gereja kami, membawa gerejamu dekat kepadamu, ya Allah. Karena itu Tuhan, di dalam ibadah ucapan syukur sekolah minggu dan hari Pentakosta pada hari ini, mohon Tuhan melawat kami kembali melalui firman-Mu, dan sangat kami butuhkan Roh-Mu bekerja atas pemberitaan firman-Mu dan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari membuka kitab suci dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-16, ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal 16, ayat 4b sampai ayat yang ke-15, demikian sabda Allah. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, khususnya anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu, mulai dari batita sampai kepada yang remaja. Ya, hari ini kita bersuka cita besar, dan kalau kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan itu senang dengan anak-anak, dan Tuhan sangat mencintai anak-anak. Maka berkali-kali ketika dalam pelayanannya selama Yesus di bumi ini, Dia mengizinkan ataupun Dia melarang orang untuk jangan sampai mencegah anak-anak itu datang kepadanya. Dan hari ini kita belajar soal turunnya Roh Kudus ataupun hari Pentakosta tentang Roh Kudus. Dalam ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-6, atau saya lanjutkan dengan ayat yang ke-7, ini berbicara tentang bagaimana Kristus meneguhkan kembali iman dan keyakinan para murid ketika sebentar lagi
dia akan naik ke surga. Dan dikatakan bahwa jangan kamu berduka. Dan ini sebenarnya adalah pengulangan dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bahwa Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, bahwa aku akan naik ke surga ke tempat Bapakku, akan menyediakan tempat bagimu, dan kalau tempat telah tersedia, aku akan pulang untuk menjemput engkau. Dan dikatakan pada bagian ini murid-murid tidak perlu berduka oleh karena satu hal, itulah ayat yang ke-7. Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kepada Bapa. Seakan-akan kalau Roh Kudus, kalau Yesus tidak pergi kepada Bapa, bahwa Roh Kudus tidak akan datang. Sebenarnya bukan itu yang dimaknai dengan kalimat ini. Tetapi yang mau diajarkan Tuhan Yesus pada bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah satu hal, yaitu apa? Ketika berbicara Kristus yang naik ke surga, itu adalah bagian historis atau bagian sejarah kehidupan Kristus dan karyanya bagi keselamatan manusia. Maka kalau dipahami menurut Alkitab, ketika Kristus naik ke surga, itu artinya bahwa karya penebusan yang dilakukannya diterima sempurna oleh Bapa, dan itulah momen pemuliaan, momen penghormatan, momen penerimaan karyanya bagi keselamatan manusia, yaitu misi yang diembankan Bapa bagi dia, bahwa Kristus diakui dan diterima karyanya, maka dia dimuliakan oleh Bapa. Maka apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus berbicara tentang ketika dia naik ke surga dan turunnya Roh Kudus, dan lebih berguna bagi murid-muridnya ketika Kristus naik ke surga. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pada bagian ini adalah, bukankah Roh Kudus yang akan mengajari dan yang akan memimpin umat Allah atau orang percaya, bahwa mereka hanya bisa yakin, mereka hanya bisa mengakui dan menerima bahwa karya penebusan Allah itu akan mereka ngerti, akan mereka terima, imani, dan miliki di dalam hidupnya. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka Yesus berkata lebih berguna. Oleh karena apa? Kalau aku naik ke surga dan Roh Kudus turun atas kamu, maka Roh Kudus itulah yang memberikan kamu pengertian, yang memberikan kamu iman atau keyakinan bahwa karya penebusanku di kayu salib dengan kematian dan kebangkitan itu dikerjakan oleh Roh, itu digenapkan oleh Roh Allah bagimu. Karena memang itulah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Maka di dalam ayat yang ke-8 Yesus mengatakan 3 hal. Kalau Roh Allah turun atau diutus oleh Allah dan diutus oleh Yesus, jadi kadang-kadang disebut Roh Allah atau juga Roh Kristus, yang diutus oleh Bapa dan diutus oleh Kristus, ya. Maka dikatakan 3 hal di dalam ayat yang ke-8. Dia akan menginsafkan kamu akan dosa, dia akan menginsafkan kamu akan kebenaran, dia akan menginsafkan kamu akan penghukuman ataupun penghakiman. Maka di kalimat ini, ayat 8 ini dijelaskan atau diuraikan oleh Tuhan Yesus dengan jelas, yaitu yang pertama apa? Akan dosa. Akan dosa yang dimaksudkan di sini, konteks waktu surat ini dituliskan adalah bahwa orang itu harus percaya sebenarnya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi pada zaman itu tidak percaya dan tidak mengakui kemesiasan Yesus. Maka dikatakan di sini akan dosa, yaitu mereka supaya mau beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam ayat 8 dan ayat 9, yaitu bicara tentang akan dosa, maka bukankah Roh Kudus yang bekerja menyadarkan, menginsafkan orang akan keberdosaannya di satu sisi, tetapi dalam konteks ayat 8 dan ayat 9 ini, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan adalah
ketika orang tidak mau percaya atau tidak mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Mesias, itu adalah dosa. Itu yang dikatakan di sini. Jadi yang dipaparkan Yesus bukan sebatas dosa dalam arti perbuatan jahat atau perilaku manusia, perkataan yang tidak benar. Tetapi yang dikatakan Yesus pada bagian ini adalah dosa dalam pengertian ketika orang tidak mau percaya, tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena ketika orang tidak mau mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan, itu berarti kebinasaan bagi dia. Mengacu kepada Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, kitab suci berkata demikian: barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan yang telah dibangkitkan oleh Allah, maka dia akan diselamatkan. Ayat 10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan ayat 11, sebab kitab suci berkata bahwa orang yang beriman atau percaya tidak akan dipermalukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang tidak mau mengaku dan beriman Yesus adalah Tuhan, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, itu adalah dosa, dan konsekuensinya adalah kebinasaan atau kematian yang kekal. Maka kalau kita mengacu kepada 1 Korintus pasal yang ke-12, di dalam ayat yang ke-3b, kitab suci berkata bahwa tidak akan pernah mungkin atau tidak akan pernah bisa orang bisa percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Yesus, yang hari ini kita rayakan hari Pentakosta, kedatangan Roh Kudus ke dunia ini, menginsafkan manusia akan dosa. Dan oleh karena pekerjaan Roh lah orang disadarkan dosanya, orang bisa berkabung atas dosanya, dan orang juga bisa beriman kepada Kristus. Karena kalau kita berbicara soal pekerjaan Roh Kudus dalam konteks ini, atau yang disebut juga istilah kita dengan pertobatan, sebenarnya kan mengandung dua hal yang disebut dengan istilah konversi. Konversi itu adalah orang sadar atau oleh Roh Kudus disadarkan akan dosa, kebejatannya, ketidaktaatannya, tetapi tidak hanya sadar, tapi dia menyesalinya dan bertobat, tapi tidak boleh berhenti, tetapi ditambah satu lagi, itulah iman kepada Kristus. Jadi berhenti berbuat dosa, menyesali dosa baik, tetapi tidak akan ada artinya tanpa iman dan kepengikutan kepada Kristus. Itu yang disebut dengan konversi, dan dalam hal ini itulah pekerjaan Roh Kudus. Karena itu adik-adik kami, anak-anak kami sekalian, satu hal yang harus kalian sadari dan imani, jangan pernah goyah iman kalian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian. Maka pertanyaan adik-adik sekalian bagi kita hari ini apa? Kalau kita merayakan Pentakosta hari ini, pertanyaannya adalah gimana kita bisa memiliki Roh Kudus? Dan kalau satu hal mengatakan dosa adalah ketidakpercayaan kepada Kristus, tetapi kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada Nikodemus, sang pemimpin agama Yahudi dan ahli Taurat itu, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima dan ayat yang keenam, bahwa kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ayat yang keenam, yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Maka orang wajib dilahirkan kembali oleh iman percaya kepada Kristus, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka anak-anak kami, adik-adik kami yang remaja dan juga anak sekolah minggu dan jemaat Tuhan, bahwa salah satu hal yang mendasar yang penting kita miliki dalam merayakan hari Pentakosta, adakah engkau, adakah anak-anak kami remaja dan sekolah minggu, sudahkah engkau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, dilahirkan padua halihon, bahwa kita dihidupkan
dilahirkan kembali oleh Allah melalui pekerjaan rohnya, dan itu bukan usaha manusia tapi adalah pekerjaan roh di dalam dirimu. Itulah yang mendasar. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Dan ini pekerjaan roh Allah. Roh Kuduslah yang melahirkan kita kembali menjadi lahir baru di dalam Kristus. Karena itu izinkan anak-anak kami, adik-adik kami yang remaja dan juga yang balita-batita yang sudah bisa mengerti firman Tuhan, undang dan terima Kristus di dalam dirimu. Percayalah Yesus Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Yang kedua, ketika engkau dan saya beriman kepada Kristus, percaya kepada Kristus, yang kita syukuri dalam hari raya Pentakosta hari ini adalah bahwa kita menerima dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 dan ayat yang 14. Ayat 13 dikatakan demikian. Ketika kita mendengar tentang firman Allah, tentang Injil Kristus, maka kita percaya, maka dikatakan engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka kalau ditanya, kapankah seseorang menerima atau dimeteraikan dengan Roh Kudus? Adalah saat kita beriman kepada Kristus, saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah anak-anak kami, adik-adik kami, engkau dimeteraikan, engkau menerima Roh Kudus di dalam dirimu. Itulah enaknya orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tetapi perhatikan ayat yang ke-14, bahwa Roh Kudus itulah menjadi meterai dan menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruh kegenapan janji Allah. Apa yang mau diajarkan pada bagian ini Bapak Ibu dan anak-anak kami, bahwa ketika engkau percaya dan terima Kristus, engkau dimeteraikan. Jadi Paulus pakai bahasa konteks Romawi pada zaman itu. Konteks Romawi dalam konteks yang ada berlaku di Efesus sebagai bagian jajahan atau kolonial Romawi. Kata meterai atau hukum dalam konteks Romawi dan sampai sekarang justru berlaku juga di negara kita, yaitu apa? Kalau ada sebuah perjanjian, kalau ada sebuah ikatan, maka katakanlah dibuat dengan kertas segel, itu disah kalau ada materai. Dan kalau ada materai, maka itu tidak bisa dibatalkan kecuali ada peraturan atau undang-undang berikutnya atau surat berikutnya. Maka dikatakan di sini membuat kita sah sebagai anak Allah, membuat kita sah hidup di dalam Tuhan adalah materai Roh Kudus. Dan ingat, materai Roh Kudus itu dikatakan bukan hari ini ada, besok ada. Bukan ketika hari ini kita taat maka kita dimeteraikan, tidak taat maka tidak dimeteraikan. Kalau kayak gitu namanya apa? Roh Kudus bisa keluar masuk. Ini ajaran yang salah. Tetapi ketika engkau beriman kepada Kristus dan engkau menerima dan dimeteraikan dengan Roh Allah atau Roh Kudus, itu jaminan bagimu sampai memperoleh seluruh kepenuhan janji Allah. Maka tidak ada orang atau tidak ada apa yang Alkitab tidak mengajarkan, maksud saya, bahwa Roh Kudus keluar masuk dalam diri orang yang percaya. Terus gimana kalau kita berdosa? Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Itulah Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Jadi ketika kita tergoda melakukan dosa, mau perkataan kotorkah adik-adik kami, anak-anak kami, mau mencurikah, mau bohongkah, kita tergoda untuk melakukan yang jahat itu.
Pada saat kita berpikir untuk melakukan atau mengatakannya, Roh Kudus ingatkan, anakku jangan loh, itu dosa anakku, itu enggak boleh anakku. Dan ketika kita taati, itu namanya hidup kita benar. Tapi ketika Roh Kudus sudah berkata jangan dan jangan, engkau dan saya tetap lakukan, itu namanya mendukakan, membuat sedih Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak keluar dari dirimu jikalau engkau betul-betul telah dilahirkan kembali dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena itu betapa penting hidup oleh Roh, menerima dan dimeteraikan oleh Roh. Tetapi juga di sini dikatakan ada hal yang berikutnya, itulah ayat 9 dan 10. Selain akan dosa soal iman percaya kepada Kristus, tetapi juga ada soal kebenaran, bahwa aku pergi kepada Bapa, kamu tidak melihat aku lagi. Kenapa dikatakan atau dikaitkan akan pergi kepada Bapa? Yang mau Yesus sampaikan kepada murid-muridnya adalah bahwa aku pergi kepada Bapa sebagai sebuah pemuliaan atau glorification, tetapi juga sekaligus aku pergi kepada Bapa, memang aku berasal dari sorga, turun ke dunia, naik ke surga, nanti akan turun lagi menjemput kamu. Itu fakta kebenaran. Jadi supaya jangan kamu goyah. Makanya wajar satu sisi mereka bersedih, habislah kami, mau ngapailah kami ini gitu. Tetapi Yesus katakan jangan sedih, ada sebuah kebenaran yang valid, yang fakta, yaitu apa? Aku yang dari surga datang ke dunia setelah misi yang diembankan Bapa kepadaku tuntas, maka aku naik kembali ke surga, menyediakan tempat bagimu yang percaya, dan aku akan datang kembali menjemput kamu. Maka di mana aku berada, kamu pun akan ada bersama-sama dengan aku. Itu kebenaran Bapak Ibu, itu kebenaran anak-anak kami. Maka anak-anak kami jangan ada yang goyah. Satu-satunya yang pernah dari surga, yang datang ke surga dan naik ke surga, dan yang akan datang kembali dari surga untuk kita, siapapun di bawah kolong langit ini, tidak ada kecuali Yesus Kristus. Makanya Yohanes berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, kitab suci berkata demikian, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga dan turun dari surga dan naik kembali kecuali anak manusia. Karena itu anak-anak kami yang remaja, kalaupun kalian mendapatkan ajaran macam-macam di luar sana, ingat ya, hanya Yesus yang dari surga, dia penguasa surga, dia pemilik surga, dan dia pergi menyiapkan tempat bagi kita di surga. Maka dialah satu-satunya yang bisa membawa kita atau kalian masuk surga. Ini sebuah kebenaran, ini faktanya. Makanya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga pekerjaan Roh Kudus yang tadi kita yakini bahwa dimeteraikan dengan Roh Allah. Makanya bagi orang yang beriman kepada Kristus, ada jaminan, ada kepastian akan keselamatan, dan itu dijamin oleh Roh Allah. Kalau engkau telah sungguh-sungguh dilahirkan kembali, kalau engkau telah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Makanya orang percaya kepada Kristus itu gak ada mudah-mudahan diselamatkan, tetapi ada kepastian bahwa kita yang percaya kepada Kristus memiliki hidup yang kekal. Amin ya Bapak Ibu dan anak-anak kami sekalian, jangan goyah. Makanya kenapa gereja kita Lutheran termasuk GKPS sampai 2 kali dibuat ibadah, hari ini dan besok, ataupun minggu tutunan, karena kita beria-ria. Oleh karena Allah tidak meninggalkan kita, Yesus tidak meninggalkan kita, tapi diberinya Roh penghibur, Roh yang menolong, menuntun kita kepada kebenaran, bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Itulah Roh Allah yang datang ke dunia untuk menyertai kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu hal juga yang harus kita sadari, yaitu apa?
kalau kita telah dilahirkan kembali oleh Roh, kalau kita telah dimeteraikan oleh Roh Allah atau Roh Kudus, maka satu hal yang perlu kita miliki lagi, yaitu apa? Hiduplah dipimpin oleh Roh. Itulah yang penting bagi kita. Jadi Roh Allah itu atau Roh Kudus itu diutus oleh Bapa atau diutus oleh Yesus. Maka konteks bagi kita pada zaman ini, salah satu adalah bahwa bagaimana kita bukan hanya hidup oleh Roh, tetapi hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Galatia pasal yang kelima ayat 25, kitab suci berkata demikian. Hendaklah kamu yang telah hidup oleh Roh. Kiranya juga dikatakan satu hal lagi, hidup dipimpin oleh Roh. Hidup oleh Roh itu dilahirkan kembali. Tetapi orang yang telah beriman kepada Kristus sangat penting hidup dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh kedagingan. Maka cara untuk dipimpin oleh Roh itulah salah satu ayat 24 Galatia pasal 5. Bahwa sebagai milik Kristus ayat 24, bahwa kita harus menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya yang jahat. Jadi kita mematikan kedagingan. Oleh karena apa? Kalau kita mematikan kedagingan, itulah di dalam Galatia pasal 5 itu ayat 19 sampai 21, keinginan daging, ketika itu dimatikan, maka kita terus mau menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Allah, maka otomatis kita akan menghasilkan buah Roh. Itulah ayat 22 sampai 23 dari Galatia pasal yang kelima. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak kami yang berpesta sekolah minggu hari ini, mari beri dirimu dipimpin oleh Roh. Supaya ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah Roh. Kalau dipimpin oleh Roh berarti mematikan dosa, mematikan kedagingan, mematikan atau menyalibkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya. Maka kita dipimpin, dikendalikan, diarahkan oleh Roh. Akhirnya kita bisa menghasilkan buah Roh dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal 5 itu 22 sampai 23, ada 9 manifestasi buah Roh. Buah Roh cuma 1, manifestasinya 9. Di sini dikatakan ada kebaikan, ada kemurahan, ada sukacita, ada kasih, ada kebaikan dan seterusnya. Itu ada 9 manifestasinya. Maka kalau anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu mau menjadi murah hati, mau menjadi baik, mau menjadi sukacita, mau memiliki kasih, punya kesabaran, punya damai sejahtera dan seterusnya, hanya ketika engkau, anak-anak kami dan saya, mau menyerahkan diri dipimpin oleh Roh. Kenapa ini penting? Ketika engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka engkau akan menghasilkan buah Roh. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hari Pentakosta yang kita miliki, yang kita rayakan hari ini, maksud saya, selain menyadarkan akan dosa, tapi juga akan kebenaran, tetapi juga satu hal, bagaimana kita menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh. Maka ketika kita menyerahkan diri dipimpin oleh Roh, itu juga sekaligus membuat hidup kita dipenuhi oleh Roh. Makanya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 18, janganlah kamu hendaknya mabuk oleh anggur, sebab anggur melahirkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu hidup dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi dilahirkan oleh Roh, dimeteraikan oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah kehidupan orang Kristen. Itulah kehidupan orang percaya yang hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan dirimu dipimpin oleh Roh sampai dipenuhi oleh Roh Allah. Dan kalau kita perhatikan Efesus pasal yang kelima ayat 19 sampai ke bawah, salah satu ciri khas yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah suka memuji Tuhan, suka bermazmur, suka berdoa, suka menaikkan syukur kepada Allah.
itulah yang dipenuhi roh. Dan kalau kita hubungkan dengan kisah para rasul yang kedua, yang pasal yang ketiga, orang yang dipenuhi oleh roh dalam konteks itu, Petrus dengan kuasa daripada roh Allah berani berkobar-kobar memberitakan Injil, akhirnya sampai 3.000 orang yang bertobat. Jadi kalau dipimpin roh Bapak Ibu dan dipenuhi roh, tidak harus berbahasa roh dan tidak aneh-aneh hidupnya, tetapi menghasilkan buah roh, baru juga sekaligus ada hidup yang benar, suci di hadapan Allah, dan ada kuasa dan keberanian untuk bersaksi memberitakan Injil Kristus. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan, di dalam ayat 11 dari Yohanes pasal 16 tadi, akan penghukuman bahwa telah dikalahkan oleh Kristus penguasa-penguasa dunia ini, yaitu roh-roh jahat dan setan. Yang mau dikatakan di dalam hal ini adalah ketika Kristus yang telah mati di kayu salib bangkit dari kematian, maka dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, kuasa dosa, dan dikatakan mengalahkan kuasa si jahat. Maka kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-57, hai maut, di manakah sengatmu? Dikatakan oleh Kristus, Paulus dalam hal itu, ketika Kristus bangkit dari kematian, maut dan segala akibat dosa telah dikalahkan. Maka orang yang percaya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu bagi kita, bahwa kita pun tidak lagi masuk ke dalam maut. Ingat Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus. Dan itu salah satu yang dikatakan pekerjaan Roh Kudus, menginsapkan kita akan hal itu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sadarlah, insaflah, kalau engkau dan saya beriman kepada Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus bagi kita, tapi Roh Kudus juga sekaligus menginsapkan kita akan penghukuman bahwa dosa dan akibatnya telah dikalahkan oleh Kristus yang telah bangkit itu dan naik ke surga. Maka bagimu dan bagiku Bapak Ibu Saudara, yakinkan akan pekerjaan Roh Kudus itu. Engkau mati tidak akan binasa lagi. Amin ya. Itulah sebabnya di kuburan orang GKPS atau orang Simalungun disebut dengan Ijondo Marsaran, bukan tempat selama-lamanya. Tapi tempat kita adalah di sorga bersama dengan Kristus. Ketika Kristus datang kembali kedua kali untuk menjemput kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan ragu akan hal ini. Ini membuat kita berhaleluya di dalam hari raya Pentakosta, dan berhaleluya sekaligus untuk anak-anak kami yang berulang tahun seksi sekolah minggu. Karena Roh Allah menginsapkan kita akan penghukuman bahwa Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi. Ketika Kristus bangkit dari kematian, dia bukan hanya mengalahkan akibat dosa itu maut, tetapi juga memberi kuasa bagi orang yang beriman, yaitu menang atas kuasa dosa. Makanya jemaat Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, maka Roh Allah memberikan kita kuasa, kemampuan, kekuatan untuk menghentikan kebiasaan buruk, untuk berhenti dari dosa. Karena kuasa dosa, selain akibat dosa maut telah dikalahkan, tapi kuasa dosa pun juga kita diberi kemampuan untuk berkemenangan dari dosa-dosa. Maka kita bisa hidup benar, kita bisa hidup di dalam kekudusan. Baru ayat 12, Yesus berkata kepada muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Kalau di terjemahan aslinya disebutkan ini, bahwa kalau kuucapkan nanti sekarang samamu, sama kalian, kalian nggak bisa mengertinya, belum mengertinya. Tapi Roh Kuduslah Roh kebenaran itu yang akan menyingkapkan segala kebenaran itu kepada kalian. Artinya apa? Tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak mungkin kalian, hai muridku, mengerti kebenaran secara sempurna. Tapi Roh Kudus menyingkapkan hal itu kepada kalian. Karena itu dikatakan pada bagian ini bahwa betapa pentingnya kehadiran, betapa pentingnya pertolongan daripada Roh Allah yang membuat orang bisa masuk atau dipimpin oleh Roh ke dalam seluruh kebenaran. Dalam hal ini jemaat Tuhan dipahami dengan dua hal. Pertama, ada pemahaman yang terus berkembang. Ya, jadi makin hari oleh tuntunan Roh, maka kita makin mengerti kebenaran. Yang saya mau katakan seperti ini jemaat Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu atau anak-anak kami sekolah minggu, waktu baca kitab suci enggak ngerti, waktu baca Alkitab malah ngantuk. Tapi kalau baca novel selesai satu malam. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah mengalaminya, minimal aku. Ya, minimal aku. Kenapa saya katakan demikian? Dulu sebelum saya sungguh-sungguh mengikut Kristus, kalau novel bagiku biasanya satu hari tuntas. Ya, malah kadang-kadang kalau baca komik atau novel itu jangan sampai berhenti, lapar pun ditahan. Ya, termasuk waktu SMA beberapa kali cabut dari sekolah, tapi ada anak kami, jangan tiru aku ya. Itu sebelum terima Yesus itu. Jadi kalau kalian diterima Yesus jangan lakukan lagi. Tapi ketika mendengarkan khotbah, waduh langsung ngantuk. Ketika baca Alkitab nggak ngerti apa-apa. Kenapa itu terjadi? Itulah pergumulan Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang orang Israel kepada jemaat di Korintus. Maka di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, Paulus berkata apa? Sampai hari ini, kesaksian Paulus, ketika atau setiap kali mereka, maksudnya orang Israel, membaca kitab suci, ada selubung yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengerti apa yang mereka baca. Tetapi dikatakan ayat 15, 16, bahwa hanya ketika selubung itu dicabut, baru mereka bisa mengerti atau apa yang mereka baca. Tetapi selubung itu akan lepas dari mereka kalau hati mereka berbalik dari dosa, berbalik kepada Allah. Maka selubung itu dicabut, dan yang bisa mencabut selubung itu hanyalah Tuhan Yesus. Maka di dalam ayat 17, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa kali Bapak Ibu nasiam hormatan nami orang tua nami baca Alkitab justru nggak ngerti, malah ngantuk. Pertanyaan saya, sudahkah engkau berbalik meninggalkan dosamu, datang kepada Allah? Mau nggak engkau hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, baru engkau bisa mengerti ketika membaca kitab suci. Maka di sini dikatakan ketika Roh Allah itu turun kepada kamu, Roh kebenaran, maka Dia akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran yang diterima oleh Roh Allah dari Anak, yang diterima oleh Roh Allah dari Bapa. Di dalam ayat 15 sampai 16 ada sebuah penekanan trinitatis di dalamnya, bahwa apa yang diterima oleh Roh adalah yang diterima oleh dari Yesus, dan apa yang diterima oleh Yesus adalah sama dengan apa di dalam Bapa, yang sekaligus menggambarkan satu hal, bahwa ketiga oknum atau pribadi Tritunggal itu di dalam satu hal ada yang disebut dengan ekonomi ataupun tindakannya
yang bisa simultan tapi juga bisa diperwakilkan. Tetapi yang mau dikatakan pada bagian ini, roh itu bukan berkata-kata dari dirinya, tapi berkata-kata apa yang diterimanya daripadaku, dan juga apa yang diterimanya dari Bapa. Dan kebenaran yang ada dalam Bapa itu juga adalah kebenaran dalam aku, kata Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan karena pertolongan dan pimpinan roh Allah, roh kebenaran, engkau dan saya tidak akan pernah mengerti kebenaran firman Allah yang sejati. Maka dikatakan bahkan hal-hal yang akan datang pun disingkapkan, hal-hal yang misterius pun akhirnya dimengertikan bagi kita. Dan ini pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bukan formalitas kalau kita memulai acara berdoa minta pimpinan roh, atau bukan formalitas ketika kita mau baca Alkitab harus berdoa. Karena kalau dengan logika kita tanpa pertolongan roh kebenaran itu, engkau dan saya tidak akan pernah mengerti ketika membaca kitab suci. Itulah sukacita kita. Selain dia menyertai, selain dia menghiburkan, juga adalah roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang daripada Allah. Maka kepada kita dimengertikan. Makanya di dalam ayat yang dikatakan tadi, ayat yang ke-7 itu Bapak Ibu Saudara, lebih berguna bagimu aku pergi. Karena roh Allah itu juga nanti akan membukakan, menyingkapkan kebenaran dan memimpin umat Allah kepada seluruh kebenaran yang daripada Allah. Inilah yang sukacita yang kita rayakan hari Pentakosta hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mereview sebentar sekilas. Sudahkah engkau dilahirkan kembali oleh roh Allah? Kalau belum, mari buka hatimu, undang dan terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Roh Kudus akan melahirkan engkau kembali. Yang kedua, ketika engkau menerima Kristus, engkau dimateraikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagimu, bukan keluar masuk. Yang penting kau jangan dukakan dia, yang penting tolong taati dia. Apakah engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh setiap saat? Yang dipimpin roh nggak mungkin cakap kotor. Yang dipimpin roh nggak mungkin menipu, bohong, korupsi, maki-maki. Yang dipimpin roh pasti hidupnya kudus, hidupnya benar. Gak mungkin orang dipimpin roh mata jelalatan dan berzina. Gak mungkin orang dipimpin roh hatinya penuh kedengkian dan sakit hati dan dendam. Karena itu izinkan dirimu dipimpin oleh roh. Dan dengan pimpinan roh, mari matikan kedagingan kita. Mari mematikan kebiasaan buruk dan dosa dalam diri kita. Dan izinkan dirimu setelah dipimpin roh, masuk lagi, dipenuhi oleh roh, dan menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur hari ini kita diingatkan, Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah yang dinyatakan step by step. Tapi tentunya ketika kita hidup suci, menyerahkan kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Tuhan dan Allah kami bersyukur oleh-Mu melahirkan kami kembali oleh iman percaya kami kepada Kristus. Dan Engkau memeteraikan kami sebagai jaminan sampai kami memperoleh seluruh kegenapan atau kepenuhan janji Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun kadang kami mendukakan Engkau, menyakiti hatimu. Tapi Engkau Allah kami yang penuh rahmat itu mengampuni dan menolong kami untuk hidup taat. Karena itu tolong kami untuk mau dipimpin-Mu ya Roh Kudus. Dengan mematikan kedagingan dengan segala hawa nafsunya yang jahat. Supaya pada saat yang sama
kami menghasilkan buah roh. Dan kami memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hati kami penuh dengan pujian, syukur, mazmur bagi Allah. Dan keberanian dengan kuasa roh. Bersaksi memberitakan Injil-Mu. Dan kami yang telah menerima Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah juga kami mengobarkan karunia Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami untuk kami pakai dalam pelayanan. Biarlah hari ini dalam hari raya Pentakosta yang kami rayakan, semua jemaat tanpa kecuali, mulai anak-anak kami sekolah minggu, kecil dan remaja, pun juga dipimpin atau hidup oleh roh dan dipimpin oleh Roh-Mu. Biarlah hari raya Pentakosta hari ini kami rayakan, di mana kami makan menyerahkan diri dipimpin oleh Roh-Mu dan menghasilkan buah roh dalam hidup kami. Dan tolong kami dengan sukacita mengobarkan karunia Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, sekolah minggu dan remaja. Kami rindu sejak mereka kecil mulai sekarang. Mereka kiranya berjumpa dengan Tuhan, hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Sehingga anak-anak kami selain beriman, tapi punya karakter yang benar menurut firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu para guru sekolah minggu. Tanamkan terus keberanian, kasih, kemampuan, kesabaran bagi mereka dalam mendidik, membimbing anak-anak kami di sekolah minggu. Dan berikan keterampilan, kemampuan khusus bagi mereka. Bahasa yang tepat, cara yang tepat. Merangkul anak-anak kami dan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang membawa anak-anak kami kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk menyerahkan persembahan hari ini yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang dengan sukacita, mari kita menyerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening dan OVO yang ada pada layar kita masing-masing. Hatahon hita malas niu hurta, jana tortorhon hita bayanan tabe, dodingon kita ibagas malas niur icon adong huboan Tuhan. Indonesia, di sini aku bawa Tuhan, kita tortorhon bayanan tabe.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang selalu memelihara hidup kami, mengajari kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu di seluruh bumi dan di sepanjang masa. Roh Kudus-Mu lah kiranya yang membuat kami untuk saling menopang, saling menguatkan dan mengasihi, supaya semakin nyata buah dari kebenaran-Mu itu di dalam hidup orang percaya di atas bumi ini. Kami telah mengumpulkan persembahan tanda syukur kami atas berkat-Mu pada pesta sekolah minggu dan pesta peringatan turunnya Roh Kudus pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan atas persembahan ini dan memberkatinya sehingga kami dapat dipakai lebih lagi untuk pengerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar hidup kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi keluarga dan masyarakat. Marhite dia Ya Tuhan Allah Bapa kami di tahta-Mu yang kudus, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menggenapi janji-Mu untuk menurunkan Roh Kudus ke dunia ini yang menjadi pengajar, penolong, dan penuntun bagi kami yang percaya kepadamu. Tolonglah dan kuatkanlah kami agar kami menjadi pribadi yang tekun dan taat belajar dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami berbuah lebat dan orang lain yang belum percaya kepadamu pun melihatnya dan diberkati dan menjadi percaya kepadamu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jemaat, arahkanlah hati kita kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyatakan sukacita kita bersama-sama, kita bernyanyi, api Roh Suci bakar jiwaku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Kita katakan sekali lagi pujian kita, api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Tiba saatnya kita merayakan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-53. Adik-adik sekolah minggu yang mengikutinya dari Zoom, halo. Kita bersama-sama, halo adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama dengan jemaat Tuhan semuanya menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Semua yang di rumah boleh bertepuk tangan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu sekolah minggu, Minggu selamat ulang tahun. kami mempersilahkan kepada adik-adik sekolah minggu yang sudah ada
di membuka link Zoom meeting akan mengucapkan selamat ulang tahun. Dari kelas balita ada Claver dan Bles Tondang. Bles Damanik. Tunggu siapa dulu. Shalom. Ya, 2, 3, ya silakan. Ngomong aja. Shalom, ikuti mama, ayo. Halo Claver dan Brian. Udah, ayo. Ucapkan tenang. Ikut mama ya. Mic-nya tolong di unmute kan? Ayo ngomong deh. Apa ucapannya selamat ulang tahun? Ayo. Kuat ya. Mic-nya dihidupkan Kak. 1, 2, 3. Mic-nya dibuka Kak. Mic-nya. Oke, shalom. Terima kasih untuk Claver Tondang. Tuhan memberkati. Selanjutnya mewakili yang laki-laki ada Bles Damanik. Mana Bles Damanik? Halo Bles, shalom. 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 Apa ucapannya Bles? Saya mau ucapin 1, 2, 3 ya. Saya mau ucapin Tuhan Yesus kayu disalib. Selamat ulang tahun. Hebat Bles sudah bisa ngomong. Selamat ulang tahun Sekolah. setelah Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sekolah minggu. Minggu. bagus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bles Damanik, sehat selalu. Kemudian selanjutnya mewakili kelas kecil ada Nael Saragi. Halo Nael, di mana Nael? Halo. Ayo Bang, apa ucapannya? Shalom, namaku Nael Saragi. Aku mewakili anak sekolah minggu kecil mengucapkan selamat ulang tahun sekolah minggu GKPS. Tuhan Yesus memberkati guru sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu semua, Papa dan Mama kami, juga Pendeta Sintua Syamas dan semua jamaat GKPS. Terima kasih. Shalom. Amin, shalom. Dan selanjutnya mewakili perempuan dari Selin Saragi. Halo Selin Saragi. Mana Selin? Halo. Selamat ulang tahun sekolah minggu GKPS yang ke-53. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih, salam juga sehat-sehat Selin Saragi. Dan sekarang yang mewakili kelas besar ada Daniel Girsang. Halo Daniel Girsang. Halo Kak. Iya, apa ucapannya Bang?
Saya Daniel mewakili kelas besar Sekolah Minggu GKPS Padang Buran mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS Padang Buran ke-53. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru Sekolah Minggu dan anak-anak Sekolah Minggu GKPS Padang Buran. Shalom. Shalom, terima kasih buat Daniel Girsang yang mewakili laki-laki, dan sekarang yang mewakili perempuan ada Gabriela Saragi. Halo Gabriela. Halo Kak. Iya. Ayo, apa ucapannya Kak? Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-53. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih buat Gabriela. Dan sekarang yang mewakili dari remaja ada Luis Purba dan mewakili laki-laki. Halo Luis Purba. Halo Pak. Ayo ucapannya Bang. Oh iya Kak. Shalom. Saya mewakili dari remaja, dari laki-laki mengucapkan selamat ulang tahun seksi Sekolah Minggu yang GKPS yang ke-53. Semoga terberkatilah guru Sekolah Minggu dan kami anak-anak remajanya dan seluruh jemaat GKPS Padang Bulan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin, shalom juga buat Luis. Dan yang mewakili perempuan ada Gloria Sinaga. Halo Gloria. Halo Kak. Shalom, saya mewakili remaja yang perempuan mengucapkan selamat ulang tahun seksi Sekolah Minggu GKPS yang ke-53. Kiranya remaja semakin bertumbuh imannya di dalam Yesus. Terima kasih, amin. Buat adik-adik Sekolah Minggu, masih kurang nggak ya ucapannya? Masih nanggung nggak? Kami berikan kesempatan kepada adik-adik Sekolah Minggu yang mengikutinya dari Zoom untuk mengucapkannya. 2 orang saja. Langsung di-unmute-kan mic-nya. Ada? Dua orang lagi? Saya Kak. Saya Kak, oke. Ada Gracelyn, halo Gracelyn. Silahkan. Selamat ulang tahun untuk seksi Sekolah Minggu yang ke-53. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ada lagi, satu orang lagi. Kak. Halo Jendin, ayo silahkan. Halo Kak. Halo Kak. Selamat ulang tahun GKPS Padang Bulan. Sekolah Minggu. Sehat-sehat selalu. Semangat. Iya, semangat. Terima kasih. Masih adakah yang lain? Tapi kita cukupkan ya, memang rindu untuk bertemu dengan adik-adik Sekolah Minggu. Semoga pandemi cepat selesai, kita berdoa. Dan saat ini kita mengundang Bapak Haslan Damanik mewakili orang tua untuk mengucapkan secara Zoom. Ya, shalom. Shalom. Orang Subata Haganupan. Horas. Ya, shalom hubani kita nak mengikuti ibadah. Shalom buat anak-anak kami Sekolah Minggu. Selamat memperingati Minggu Sekolah Minggu GKPS yang ke-53. Jadi secara khusus kami berterima kasih buat kakak-kakak, abang-abang guru Sekolah Minggu yang telah membantu kami mendidik, mengajari anak-anak kita. Doa kami dari orang tua berharap supaya ibu-ibu, kakak-kakak ataupun abang-abang Sekolah Minggu sehat-sehat dan juga selalu diberkati Tuhan. Yang kedua, bertepatan karena hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus, harapan kami semuanya kepada anak-anak kami Sekolah Minggu sesuai dengan tadi Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang tentang hal-hal itu.
Jadi harapan kami secara khusus orang tua kepada anak-anak kami sekolah minggu supaya bisa menguasai diri. Karena pada masa pandemi ini anak-anak kami belajar dari rumah, ya, dengan dibantu oleh alat handphone, ya, di mana dulu waktu sekolah dilarang bawa handphone, tapi sekarang masa pandemi teman adik-adik kami wajib pegang handphone waktu belajar. Nah, kami berharap supaya anak-anak kami bisa menguasai diri, tidak tergantung sepenuhnya kepada handphone dengan terus menghabiskan waktu bermain game, ya, media sosial. Nah, harapan kami adik-adik kami bisa membagi waktu belajar dan waktu bermain. Yang kedua, ya, supaya tetap jujur, ya, mengandalkan Tuhan dalam studi. Jadi walaupun nanti di rumah ujiannya lewat Zoom, tidak ada guru yang mengawasi, tetap berlaku jujur sesuai dengan buah-buah roh yang tadi dibagikan oleh hamba Tuhan. Itu aja mungkin harapan kami dari orang tua buat anak-anak kami sekolah minggu. Dalam masa-masa seperti ini, adik-adik kami mungkin tidak banyak berinteraksi sosial, tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman sekolah minggunya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Haslan Damanik. Sekarang kita mau dengarkan ucapan selamat ulang tahun dari PHMJ. Karena Bapak ada di sini, kepada Bapak Situa Surya Sembiring kami persilakan dengan hormat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sungguh satu sukacita. Sepertinya hari ini di pesta sekolah minggu, peringatan Roh Kudus kita seperti melaksanakan kebaktian kebangunan rohani. Kita bersyukur kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang sudah menolong kita, sehingga kami bisa melihat bagaimana kesaksian anak-anak kami sekolah minggu melalui puisi, melalui lagu pujian, baik dalam bahasa Indonesia, baik dalam bahasa Simalungun. Sungguh itu sesuatu yang meneguhkan kami pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada tim multimedia. Ketika pimpinan pusat menyampaikan tonah, tim multimedia menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga anak-anak kita bisa mengerti tonah atau pesan yang disampaikan oleh pimpinan pusat kita. Pada kesempatan ini, dari PMJ kami menyampaikan terima kasih kepada pembimbing sekolah minggu, Bapak Situa Jesri Purba, sekaligus sebagai Wakil Prohangerta. Terima kasih untuk pengurus sekolah minggu, Hubani Inang Situa Rosenta Purba Pakon Haganu pengurus. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu. Terima kasih untuk seluruh pendukung guru-guru sekolah minggu. Sungguh kami memuji Tuhan, bagaimana bisa melihat, merasakan bagaimana pekerjaan Tuhan melalui pelayanan sekolah minggu. Kami memohon dari PHMJ supaya orang tua juga terus mendukung. Tadi ada satu puisi yang sangat indah. Di masa pandemi, sekarang guru sekolah minggu adalah orang tua. Karena itu mari kita terus mendukung anak-anak kita yang masih kecil ini. Kami percaya orang tua kita di gereja ini setiap hari mendoakan anak-anaknya. Dan kami percaya kesaksian orang tua membuat anak-anak kita bisa bertumbuh seperti khotbah yang disampaikan oleh Bapak Diopan Manihuruk tadi. Sekali lagi kami dari PHMJ menyampaikan selamat ulang tahun sekolah minggu. Kita bersuka cita, Roh Kudus kita peringati dengan satu jawaban kita tadi. Apakah Roh Kudus sudah ada di hati kita? Tadi itu pesan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Diopan Manihuruk. Sekali lagi terpujilah Tuhan. Selamat pesta sekolah minggu. Selamat kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Hadir di dalam hati kita, menjadi berkat dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan. Salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih. Selanjutnya kepada mewakili pengurus resort sekolah minggu GKPS.
Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, sama ulang tahun ya Dek, untuk sekolah minggu GKPS Padang Bulan ke-53. Ada sukacita kan? Nah, kakak mewakili pengurus resort sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk sekolah minggu seluruh GKPS dan untuk GKPS Padang Bulan ke-53. Doa kakak kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu yang luar biasa, memberkati guru sekolah minggu yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah kita yang luar biasa. Coba kita lihat dulu deh, ada berapa balon di sini? Coba kita hitung. Ada 10. Kenapa 10? Padahal buah roh 9. Ayo, kenapa? Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi buah roh ada 1, perwujudannya ada 9, totalnya ada 10 balon. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menghias, menunjukkan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mengingatkan supaya sekolah minggu berbuah manis dengan buah roh, dan pelaksanaannya hidup kita menjadi berkat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sekali lagi saya mewakili pengurus resort Polonia mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Selanjutnya dari Ketua Sekolah Minggu GKPS Padang Bulan kepada Inang Sintua Rosenta Purba, kami persilahkan. Halo adik-adik semua. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa merayakan Hari Pentakosta bersamaan dengan ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-53. Luar biasa semua adik-adik sekolah minggu. Kalian luar biasa. Terima kasih untuk kerjasama adik-adik semua. Membuat video, belajar lagu, itu nggak gampang. Kalau nggak ada Roh Kudus di hatinya itu nggak terkerjakan. Jadi kami, kakak-kakak guru sekolah minggu, mau bilang kalian semua luar biasa. Oke, tetap semangat. Oke, untuk adik-adik semua. Kami juga mewakili ketua sekolah minggu banyak-banyak mengucapkan terima kasih buat semua yang mendukung terlaksananya ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Memberikan waktu, tenaga, pikiran, kalian luar biasa semua. Saya mewakili pengurus sangat bersyukur kepada Tuhan memiliki tim yang luar biasa yang bisa bekerja sama untuk melayani di sekolah minggu. Tuhan Yesus semakin memberkati, semakin terus menambah-nambah memperlengkapi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua. Kami bangga punya teman dalam pelayanan untuk semua orang tua di GKS Padang Bulan. Kalau berkomunikasi sangat enak gitu ya. Kalau dikomunikasi semua bisa berjalan dengan baik. Kami tahu itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus saja. Pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih untuk semua orang tua. Kami berharap ke depannya tetaplah kita terus boleh bekerja sama supaya anak-anak kita semakin terus hidup di dalam Tuhan. Yang berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang luar biasa. Kami boleh merasakan kerjasama yang luar biasa. Akhirnya mulai pandemi sampai sekarang, dari awal sampai sekarang tidak ada satupun, tidak ada satu minggu pun yang kosong untuk adik-adik tetap bisa beribadah. Terpujilah Tuhan kita yang luar biasa. Kami sangat mengucap syukur ini. Akhirnya kita bisa terus menjalin kerjasama dengan adik-adik walaupun tidak tatap muka. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih juga untuk pembimbing dan PHMJ yang kami rasakan terus mendoakan kami
kami boleh merasakannya gitu ya. Teruslah menolong kami, membimbing kami supaya kami terus tetap semangat. Luar biasa. Apalagi kalau komunikasi sama pembimbing sekolah minggu baru di WA langsung cepat tindak lanjutnya. Sangat bersyukur, itu pasti pekerjaan luar biasa yang Roh Kudus kerjakan. Dan terima kasih untuk PMJ, terkhusus juga Abang Situa Surya Sembiring. Kami boleh merasakan bagaimana Abang terus setia berdoa untuk sekolah minggu. Kami sangat merasakan itu Bang. Jadi kami terus berdoa biarlah Tuhan Yesus yang terus memperlengkapi dan memberkati PHMC, pembimbing, orang tua, guru sekolah minggu, dan semua anak-anak sekolah minggu, dan semua orang yang sudah terlibat dalam pelayanan sekolah minggu ini. Biarlah semua hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dan ada rupa yang terakhir. Terima kasih buat Bang Ciopan yang hari ini menaburkan firman Tuhan, pasti sesuatu yang berbeda bagi anak-anak. Kami bersyukur untuk itu, biarlah melalui hari ini anak-anak sekolah minggu semakin mengerti firman Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Oke, terima kasih. Itulah dari kami, mewakili pengurus sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara ibadah perayaan ulang tahun seksi Sekolah Minggu GKPS Padang Bulan. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu. Salam.